Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Hanifah dari kelas 10 Kuliner 2. Tujuan saya di sini adalah ingin membuat video dan memperkenalkan budaya-budaya dan sejarah yang ada di sini. Sebelumnya, saya tidak hanya sendiri tetapi saya bersama teman-teman saya. Mari kita perkenalkan satu-satu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Bilqis Ekasna, bisa dipanggil Bilqis, presensi 28. Halo semua, perkenalkan nama saya Alisa Najwa Saida, presensi 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Aurelia Yuri Ananda, presensi 10. Halo semuanya, perkenalkan aku Lintang Kinara Wibisono, presensi 23. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Marima Yasinta, absensi 35. Di tepi timur Sungai Brantas, di jantung kota Kediri yang tenang, berdirilah sebuah bangunan tua berwarna merah menyala. Aroma dupa yang lembut mengalun setiap pagi. Sementara lonceng logam berdentang pelan memanggil orang-orang yang datang dengan penuh doa. Itulah Kelenteng Tejo Hui Kiong, tempat yang tidak hanya menjadi rumah bagi para dewa, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang manusia dari generasi ke generasi. Awal dari sungai. Beratus tahun yang lalu, di awal abad ke-19, Sungai Brantas bukan hanya sungai. Ia adalah nadi kehidupan dan jalur perdagangan penting. Konon, pada suatu masa, datanglah seorang musafir dari negeri Tiongkok, membawa patung Tian Sang Singbo, Dewi Laut yang dipercaya melindungi para pelaut dari badai. Musafir itu menepi di Kediri, karena merasakan tempat itu penuh berkah dan ketenangan. Ia mendirikan gubuk kecil untuk meletakkan patung Sang Dewi. Lalu, setiap hari ia menyalakan dupa dan berdoa agar warga di tepi Brantas selalu dilindungi. Dari gubuk sederhana itulah cikal bakal Kelenteng Tejo Hui Kiong tumbuh perlahan. Dari gubuk menjadi rumah dewa, tahun demi tahun berlalu, pedagang-pedagang Tionghoa mulai berdatangan dan menetap di Kediri. Mereka membantu memperbesar tempat ibadah itu hingga akhirnya berdirilah bangunan megah bergaya Tionghoa klasik dengan atap melengkung seperti naga terbang. Catatan lama menyebutkan kelenteng ini telah ada sekitar tahun 1817, meski ada juga yang menulis bahwa pembangunan besar terjadi pada tahun 1895. Nama Tejo Hyo Kueng, catatan lama, menyebutkan kelenteng ini telah ada sekitar tahun 1817, meski ada juga yang menulis bahwa pembangunan besar terjadi tahun 1895. Nama Tejo Hui Kiong sendiri berarti istana kebajikan yang suci, menggambarkan niat mulia para pendirinya untuk menciptakan tempat ibadah yang membawa kedamaian bagi siapapun yang datang. Pusat kehidupan dan harapan. Kelenteng itu bukan hanya tempat berdoa, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat Tionghoa Kediri. Di sanalah mereka merayakan Imlek, menyalakan ratusan lampion yang menggantung indah di malam hari, melambangkan doa agar hidup terang dan sejahtera. Di sana pulau warga berbaur, tak hanya keturunan Tionghoa, tetapi juga penduduk Jawa yang datang membantu saling menghormati dalam perbedaan. Kapan tempatnya kelenteng ini didirikan dan adakah cerita menarik di balik pendiriannya? Kalau sejarah kelenteng ini berdiri, secara pasti itu kita sudah tidak ada datanya karena tahun 55 pernah tenggelam, jadi data-data banyak yang rusak. Tapi yang pasti yang tercatat di bukunya Balai Cagar Budaya, kelenteng ini didirikannya pada tahun 1817. Cerita kisahnya ya biasanya para pendatang yang masuk di Kediri itu mulai menetap dan membangun altar yang pertama di kelenteng ini adalah altarnya Dewi Samudra. Jadi yang di dalam dan yang di luar itu juga patungnya Dewi Samudra, atau kalau kita nyebutnya Maju Dian Sang Semu.
Mengapa Dewi Samudra? Karena para pendatang dahulu masuknya kan lewat sungai. Jadi di belakang kelenteng ini kebetulan adalah bandar atau pelabuhan. Dahulu kala itu adalah bandar atau pelabuhan, maka di barat sungai ini namanya Pulau Bandar. Jadi dari kelenteng sini kurang lebih sampai di kantor pos lah, atau sampai di kantornya GG Unit 1 itu dulu pelabuhan. Maka di area kelenteng ini area perdagangan. Kisah menariknya ya mungkin di situ. Lanjut ya Kak. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk melestarikan kelenteng ini sebagai warisan budaya? Yang kita laksanakan untuk melestarikan kelenteng ini yaitu berdirinya Yayasan Tridharma Julikyong yang mengelola tempat ibadah ini dan aset-asetnya. Kedua, kita kelenteng ini selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat pelestarian budaya, yaitu kita ada pembelajaran bahasa Mandarin, ada barongsai, ada wushu, seperti itu. Plus kita ada juga tradisi sembahyang. Jadi di kita sembahyang rutinnya itu setiap tanggal 1 dan 15 Imlek, plus hari-hari besar dari dewa-dewi yang ada, plus hari-hari besar tradisi. Jadi Imlek itu bisa tradisi, bisa hari keagamaan. Terus kita ada mengenang jasa seorang menteri yang setia pada negaranya, yang karena perang negaranya hancur, dia menceburkan diri. Masyarakat di sekitar saking tahunya sang menteri yang setia, akhirnya membuat makanan khas dari ketan dibungkus daun bambu. Habis itu dinaik perahu dilempar ke sungai. Maka cerita sekarang tradisinya kita ada namanya sembahyang Tuan Yang atau sembahyang bakcang, makanan khasnya. Terus kita biasanya momen-momen itu sekarang ini kita ada di Indonesia sendiri ada lomba perahu naga. Jadi kisahnya dari sana. Nah, pada saat sembahyang Tuan Yang itu ada satu fenomena alam setiap bulan 5 tanggal 5 kurang lebih tanggal 5 Imlek, bulan 5 Imlek itu ada fenomena alamnya bumi, matahari, bulan tegak lurus. Maka setelah ibadah kita selalu bersama-sama mendirikan telur di meja, di lantai, di halaman, seperti itu. Jadi hanya pada saat itu aja. Jadi selain ibadah, kita juga sebagai melestarikan budaya supaya masyarakat atau orang-orang keturunan Tionghoa selain apa